Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Rabbi zidni ilman warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Ananda Sholihah grade 8. Pada kesempatan ini, pada pertemuan pertama IPS kelas 8, langsung saja yang akan kita bahas adalah mengenai keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Peta konsep dari bab 3 ini adalah kita kali ini akan mempelajari sub A terlebih dahulu, yaitu keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dan perekonomian. Ada 4 pembahasan yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Tidak bosan-bosannya sebelum kita menerima ilmu, alangkah baiknya kita menipiskan perisai terlebih dahulu dan mengosongkan gelas ilmu kita supaya ilmu yang baru tertuang dan bermanfaat secara maksimal untuk kita. Itulah yang mengantarkan kita kepada sebuah kearifan ilmu, menjadi paham, tidak ada pertanyaan, artinya dapat menjelaskan, mendeskripsikan, dan mengambil hikmah dari apa yang telah dipaparkan. Yang pertama, keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan dan penawaran. Antar ruang atau sebuah ruang berinteraksi memiliki keunggulan dan keterbatasan, dan dalam sebuah ruang itu memiliki sebuah atribut atau sebuah entitas yang dinamakan kebutuhan dan permintaan. Nah, kebutuhan dan permintaan ini dapat tercipta berdasarkan ruang. Jadi, jika tidak ada ruang, maka kemungkinan tidak ada kebutuhan dan permintaan. Kemudian, lokasi di mana seseorang berada dapat menciptakan kebutuhan dan permintaan yang berbeda-beda. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang membutuhkan sesuatu berbeda-beda. Yang pertama adalah faktor jenis kelamin. Jenis kelamin menjadi salah satu faktor. Setiap orang memiliki perbedaan dalam kebutuhannya. Kemudian adalah status sosial. Status sosial seorang masyarakat biasa dengan pejabat tentu kebutuhannya berbeda. Kemudian dari lingkungan. Lingkungan juga mempengaruhi kita butuh apa saja. Sedikit pemaparan bahwa contoh dari permintaan ini sedikit mengingatkan terlebih dahulu. Permintaan ini contohnya adalah masyarakat kota butuh smartphone sehingga terjadi permintaan yang tinggi. Itu contoh dari permintaan. Kemudian contoh dari penawaran adalah wilayah yang memiliki suatu barang atau SDA atau jasa tertentu tentu akan menawarkan barang atau jasa tersebut kepada wilayah lain untuk sebuah penawaran, melakukan sebuah penawaran. Apabila wilayah lain yang ditawarkan itu sedang membutuhkan barang atau jasa tersebut, maka akan terjadilah sebuah perdagangan antar wilayah atau antar ruang. Kemudian kita tahu bahwa wilayah Indonesia ini memiliki potensi kekayaan dan sumber daya alam yang luar biasa. Maka keunggulan inilah yang menawarkan peluang ekonomi yang menjanjikan. Indonesia dikenal memiliki tumbuhan yang sangat banyak, hewan yang sangat beragam, dan kualitas air yang melimpah juga dan sangat bagus. Contohnya adalah padi. Padi, peluang ekonominya bisa dijadikan bahan makanan dan dijual menjadi beras. Kemudian, kayu jati bisa digunakan sebagai bahan bangunan yang dijual di toko-toko furniture atau material-material. Kemudian jahe sebagai obat. Hewan juga dapat digunakan untuk menjadi sebuah peluang ekonomi yang sebagai bisa memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya adalah kerbau dan kuda. Kerbau dan kuda bisa digunakan untuk membantu pekerjaan berat manusia. Contohnya membajak sawah. Contoh lagi adalah delman atau andong. Kemudian ada unggas dan sapi. Unggas dan sapi bisa digunakan sebagai sumber bahan pangan atau lauk untuk manusia. Kemudian air. Air bisa digunakan untuk rekreasi. Tempat rekreasi yang menggunakan air adalah contohnya Arom Jeram. Ya, itu merupakan peluang ekonomi. Ya, banyak
orang-orang yang justru butuh sebuah hiburan untuk merefresh atau merilekskan diri. Oke, banyak lagi Ananda Solihah kelas 8 potensi-potensi yang berada di Indonesia ini selain ketiga tadi, angin, tanah, hasil tambang, minyak bumi, dan lain-lainnya. Kemudian, sebuah perdagangan atau kegiatan jual beli tidak terpisah dari yang namanya pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi ini adalah orang-orang atau lembaga sebuah perusahaan kecil maupun besar yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi, baik itu penjualannya, baik itu penyebaran barangnya atau distribusi. Nah, itu yang disebut dengan pelaku ekonomi. Kemudian pelaku ekonomi ini ternyata memiliki 3 kategori. Yang pertama adalah produsen. Produsen artinya adalah penghasil yang menghasilkan suatu barang atau jasa. Sekarang banyak yang membuka sebuah usaha UMKM ya, apalagi di tengah pandemi ini. Nah, UMKM atau usaha mikro kecil ini adalah produsen. Sebagai produsen artinya yang menghasilkan. Kemudian ada yang disebut dengan distributor. Distributor ini artinya yang menyebarkan atau marketing, pemasaran ya, agar suatu barang atau jasa itu laku di pasaran atau bisa dibeli oleh masyarakat supaya masyarakat berminat untuk menggunakan barang atau jasa itu. Dan yang ketiga ada konsumen. Jadi pelaku ekonomi itu tidak hanya yang menghasilkan dan juga yang menjualnya, tapi juga yang menikmati. Dalam hal ini adalah disebut konsumen. Yang menikmati juga disebut dengan pelaku ekonomi. Contoh konsumen adalah kita mengkonsumsi suatu barang atau jasa, misalnya baju yang kita pakai, makanan yang kita makan, dan lain-lain. Kemudian, para pelaku ekonomi ini memiliki berbagai peran dalam perekonomian sebagai berikut. Yang pertama adalah rumah tangga keluarga atau konsumen. Nah, rumah tangga keluarga atau konsumen ini adalah sebuah keluarga. Ada ayah, ada ibu, ada anak, ya, ada adik, ada kakak. Ini sebuah keluarga. Atau definisinya adalah individu atau kelompok masyarakat ya. Nah, keluarga ini adalah bagian dari konsumen. Konsumen ini adalah yang membutuhkan sebuah barang atau jasa dari pelaku ekonomi lainnya. Nah, rumah tangga membutuhkan barang atau jasa untuk pemenuhan kehidupannya sehari-hari. Contohnya adalah transportasi, contohnya adalah bahan bakar, contohnya adalah tempat tinggal, contohnya lagi adalah alat-alat yang lain yang berada di rumah itu. Rumah tangga ini merupakan sebuah atau seorang konsumen, penikmat ya, penikmat barang atau jasa atau pembeli. Kemudian ada lagi yang dinamakan RTP atau yang disebut dengan rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen ini adalah perusahaan yang membuat atau yang menghasilkan, yang menciptakan suatu barang atau jasa yang nantinya akan disebarkan ke pembeli atau konsumen. Nah, sebagai produsen, artinya rumah tangga produksi ini menghasilkan barang yang diperlukan oleh rumah tangga konsumsi. Maksudnya adalah perusahaan menjual suatu barangnya kepada pembeli atau konsumen yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga ada yang namanya pemerintah. Pemerintah ini adalah yang mengawasi juga ya, yang mengawasi dan mengatur undang-undangnya. Nah, peran pemerintah itu adalah sebagai pengatur kegiatan ekonomi. Artinya pemerintah ini harus mengatur lalu lintas perekonomian baik dalam negeri untuk menjaga agar perekonomian itu stabil, tidak anjlok, apalagi pada saat pandemi seperti ini. Maka peran pemerintah sangat dibutuhkan, entah itu bantuan berupa sembako atau subsidi
subsidi maupun sekarang yang dibutuhkan oleh kalian adalah kuota ya. Kuota untuk belajar itu juga merupakan tugas pemerintah sebagai pengatur ekonomi ya. Mengambil langkah-langkah untuk agar ekonomi itu stabil. Kemudian, pemerintah juga berperan sebagai konsumen. Pemerintah juga memerlukan barang dan jasa untuk menjalankan roda pemerintahannya dan membangun kemakmuran masyarakat, melakukan pembelanjaan rutin daerah dan pegawai. Contohnya, pemerintah ini butuh sembako untuk dibagikan ke masyarakat. Maka, sembako ini berperan sebagai pada saat pemerintah membeli sembako ini, maka pada saat itu juga pemerintah berperan sebagai konsumen atau penikmat. Namun, penikmat yang membagikan barang itu kepada yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga adalah pemerintah sebagai produsen. Produsen artinya pemerintah juga berperan sebagai pemilik perusahaan ya, atau yang memproduksi barang dan jasa, yang menghasilkan barang dan jasa. Contohnya, usaha apa sih yang pemerintah jalankan sebagai produsen itu? Contohnya adalah PLN ya, atau Telkom, kemudian PDAM ya, PLN listrik itu, namun sekarang sudah dalam kurung PLN itu sudah terseret ya, atau BUMN ya, badan usaha yang maksudnya yang terlingkupi atau yang berkumpul dalam sebuah badan bernama BUMN. Kemudian ada yang dinamakan masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri ini juga bisa berperan sebagai produsen, bisa berperan sebagai konsumen, bisa juga sebagai distributor. Contohnya adalah ada beberapa barang-barang Indonesia yang dihasilkan, yang diciptakan atau yang dibuat di Indonesia kemudian diekspor ke luar negeri. Maka pada saat itu masyarakat luar negeri menikmati hasil produksi Indonesia. Pada saat itulah masyarakat luar negeri menjadi seorang konsumen atau penikmat dari barang yang ada di Indonesia. Kemudian penggunaan teknologi dalam permintaan. Penggunaan teknologi dalam permintaan ini ternyata teknologi ini memiliki beberapa manfaat dalam perekonomian. Pertama adalah perbandingan harga secara cepat, gitu ya. Kita bisa membandingkan sebuah harga. Contohnya perusahaan kita itu sudah tepat atau belum sih dalam menentukan sebuah harga? Apakah jangan-jangan kita itu menentukan harganya itu terlalu jauh atau terlalu mahal dibandingkan toko sebelah? Kita searching melalui Google misalnya. Kemudian informasi mengenai suatu produk. Ya, kita bisa menuliskan sebuah produk yang kita jual itu dalam sebuah situs web atau aplikasi penjualan. Kita bakal paparkan di situ informasi mengenai suatu produk yang kita jual. Atau kita kalau misalnya mau beli sesuatu di Shopee, kita tentu akan melihat keterangan terlebih dahulu. Material dari produk itu dibuat dari apa, dan isinya apa, gunanya apa, dan lain-lain. Kemudian informasi produk lain ya, di Shopee juga banyak informasi produk yang lain-lain. Kemudian ada kemudahan pemesanan dan pembayaran produk. Jadi sekarang kita nggak perlu ribet-ribet untuk keluar rumah, apalagi di masa pandemi seperti ini. Kita cukup klik, misalnya sekarang kita terhubung di ShopeePay ya, kita langsung bisa bayar, kemudian barang datang ke kita. Kemudian bisa juga orang tua kalian menggunakan m-banking misalnya untuk membayar listrik. Jadi orang tua kalian tidak perlu datang ke PLN. Itu ya. Itulah manfaat dari penggunaan teknologi dalam permintaan. Ingat ya, permintaan tadi, permintaan dan penawaran itu memiliki perbedaannya masing-masing. Kemudian, penggunaan teknologi dapat membantu pelaku ekonomi dalam hal penawaran. Penggunaan teknologi dapat membantu pelaku ekonomi dalam hal penawaran. Antara lain adalah yang pertama, penurunan biaya produksi, jadi bisa ada tawar-menawar ya. Kemudian yang kedua, mendapatkan bahan produksi dan peralatan yang lebih murah ya. Ketiga adalah kemudahan penawaran barang dan jasa pada konsumen tertentu. Yang keempat, menciptakan produk-produk baru lebih mudah, memasarkannya juga. Yang kelima adalah kemudahan promosi. Nah ini
Kalau misalnya dalam sebuah teknologi itu, melalui teknologi kita bisa dengan sangat cepat untuk mengakses atau mengetahui suatu informasi. Misalnya handphone keluaran terbaru tipe berapa, kita langsung bisa mengekspos barang kita, atau kita bisa melihat secara langsung kita mau beli handphone tipe apa dan yang sekarang terbaru tipe apa. Oke, sekian dari Ustazah. Nun wal qalami wa ma yasturun wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.